Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Sinda Khairul Mubin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Boyolali dengan unit kerja di SMA Negeri 1 Ngemplak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual yang telah saya lakukan pada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Sebelum itu, marilah kita simak visi SMA Negeri 1 Ngemplak. Visi Semanila The Being School, yaitu terwujudnya lulusan SMA Negeri 1 Ngemplak yang religius, peduli, disiplin, cerdas, kompetitif, kreatif, tangguh, berbudaya, berorientasi lingkungan, berwawasan kependudukan, dan global. Di sini saya akan mengambil satu kata, yaitu disiplin, yang akan saya jadikan sebagai visi saya sebagai guru penggerak. Mari kita simak. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu meningkatkan disiplin positif yang ada di sekolah dengan pemanfaatan teknologi, informasi, serta komunikasi. Sebelum itu, saya akan melakukan analisis atap yang terdiri dari awal atau aset, tantangan, aksi, serta pembelajaran. Kita mulai dari A, awal ataupun aset. Hal yang melatar belakangi saya untuk dapat membuat suatu prakarsa perubahan. Yang pertama adalah awal atau aset, yang saya jabarkan sebagai berikut. Ada 3 item. Yang pertama, catatan ketertiban masih berupa manual, berupa kertas, dan sekolah sangat kesulitan menginventarisir, serta masih beragamnya konsekuensi logis yang diberikan guru kepada murid yang melanggar tata tertib yang sama. Kemudian yang kedua, aset yang saya miliki berupa orang tua dan juga siswa dengan jumlah 1178, dengan kesemuanya sudah memiliki gawai lengkap dengan koneksi internet, dan 87 orang guru yang juga siap mengawasi pelanggaran yang dilakukan anak di sekolah. Yang ketiga, setiap kelas sudah terdapat all-in-one ataupun komputer yang bisa digunakan untuk menunjang digitalisasi program kedisiplinan. T, yang kedua, tantangan. Tantangan yang saya hadapi di sini ada 3 macam. Yang pertama, bagaimana bisa membuat sistem digital yang bisa mengontrol pelanggaran yang dilakukan murid, beserta angka kredit poin pembinaannya, serta konsekuensi logis yang harus diterima anak. Yang kedua, bekerja sama dengan seluruh guru untuk mengawasi pelanggaran yang dilakukan murid, juga bekerja sama dengan duta yang ada di sekolah, duta ketertiban dari anak-anak MPK, duta tertib parkir, duta food court, dan lain-lain untuk mengawasi rekan mereka yang melanggar tata tertib dan mencatatnya melalui aplikasi. Tantangan yang ketiga adalah penerapan serta merawat keberlangsungan sistem serta ekosistem yang saya bangun secara kontinu dan berkomitmen. Berikutnya, A, aksi. Aksi yang saya lakukan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, membuat sistem pencatatan ketertiban anak yang kemudian saya beri nama Si Cakep dengan kepanjangan Sistem Informasi Catatan Ketertiban. Yang kedua, mengajak anak yang tergabung dalam tim IT Si Cakep untuk menginput pelanggaran yang dilakukan oleh rekan mereka. Yang ketiga, mengontrol serta mengevaluasi sistem yang berjalan dan tidak lupa meminta masukan serta refleksi dari rekan sejawat. Yang keempat, memberikan laporan kredit pembinaan yang dicapai tiap individu anak kepada wali kelas dan juga kepada sekolah setiap 2 pekan untuk pembinaan lebih lanjut. Yang kelima, membuat aksesibilitas aplikasi Cakep ini melalui link yang tertera di sini atau dapat melalui QR code yang ada di sebelah kanan. Kemudian yang terakhir, P, pembelajaran.
Setelah dilakukan digitalisasi melalui aplikasi Cakep, pembelajaran yang diharapkan adalah perubahan sikap disiplin murid yang sangat signifikan serta tertib dan selalu menaati peraturan di sekolah, karena murid merasa tingkah laku mereka selalu diawasi dan selalu dicatat oleh sistem. Yang kedua, orang tua maupun wali kelas bisa secara real time mengontrol anaknya di sekolah dan juga bisa melakukan mitigasi dini kepada anak-anak yang membutuhkan pendampingan khusus. Yang ketiga, konsekuensi logis yang diterima setiap anak sudah terstandar sesuai dengan kredit poin pembinaannya serta terinventarisirnya data anak dengan rapi. Berikutnya saya akan menuju kepada kanvas Bagja. Saya akan memulai dengan kalimat prakarsa perubahan saya, yaitu adalah peningkatan budaya kedisiplinan melalui aplikasi Si Cakep. B yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan agar murid lebih tertib dan disiplin dan selalu mawas diri serta merasa bahwa tingkah lakunya di sekolah itu diawasi? Tindakan yang saya lakukan adalah memberi keteladanan ataupun contoh murid yang tertib serta disiplin dengan menunjuk duta ketertiban. Yang kedua, mengajak murid untuk berdiskusi hambatannya dalam penegakan tata tertib yang ada di sekolah. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, aktivitas apa saja yang dapat digunakan sebagai indikator bahwa siswa tersebut dikatakan tertib dan disiplin? Tindakan dan penyelidikan saya adalah pemantauan banyaknya kredit poin pembinaan yang telah diperoleh siswa akibat melanggar tata tertib sekolah. Situasi seperti apa yang mendukung agar murid terbiasa tertib dan disiplin? Tindakan serta penyelidikan saya adalah mengadakan aplikasi pengontrol pelanggaran tata tertib oleh siswa lengkap dengan kredit poin pembinaannya serta konsekuensi logis yang harus diterima anak. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat atau faedah jika siswa dapat membudayakan ketertiban dan kedisiplinan selama mereka bersekolah? Tindakan serta penyelidikan yang dapat saya lakukan adalah yaitu terwujudnya disiplin dalam diri anak sehingga dapat menjadi pribadi yang unggul serta anak tersebut dapat mempengaruhi lingkungan lain di sekitarnya. G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apa kebiasaan baru dari murid ketika sudah terbiasa tertib dan disiplin? Tindakan atau penyelidikan saya adalah identifikasi peningkatan ketertiban murid dengan turun drastisnya jumlah murid yang terlambat dan juga turun drastisnya jumlah murid yang melanggar peraturan di sekolah karena sudah terawasi oleh sistem digital serta orang tua atau wali muridnya dapat mengakses data tersebut setiap saat. Pertanyaan yang kedua, apa hal-hal baru yang bisa dilakukan agar kelestarian budaya disiplin dan tertib tetap lestari? Tindakan yang atau penyelidikan yang dapat saya lakukan adalah mengembangkan aplikasi Cakep agar kedepannya lebih mudah diakses dengan update data secara real time serta pelaporan rutin kepada pihak wali kelas dan juga sekolah. Kemudian C. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, apa langkah awal untuk mewujudkan murid yang disiplin? Tindakan yang atau penyelidikan yang saya lakukan adalah membuat dan mengembangkan aplikasi Si Cakep lengkap dengan segala variabel yang dibutuhkan. Pertanyaan yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar terasa peningkatan kedisiplinan murid? Tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan adalah target terwujudnya kedisiplinan sekolah kurang lebih selama 1 bulan, karena efek dari aplikasi ini dapat langsung dirasakan dan juga anak sudah tidak bisa mengelak dari konsekuensi logis yang harus diterimanya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan kedisiplinan murid? Tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan adalah pendataan jumlah siswa yang terlambat datang ke sekolah serta penurunan secara signifikansi jumlah kasus pelanggaran yang terjadi di sekolah. Yang terakhir, A. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang membantu dalam sistem aplikasi Cakep ini?
tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan yaitu adalah melibatkan seluruh komponen sekolah, utamanya adalah siswa yang tergabung dalam tim IT Si Cakep untuk menginput data pelanggaran, serta duta-duta yang ada di sekolah untuk dapat melakukan pengawasan kepada rekannya. Pertanyaan yang kedua, siapa saja pihak yang dilibatkan dalam penegakan kedisiplinan melalui aplikasi Si Cakep ini? Tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan adalah seluruh wali kelas sebagai orang tua murid di sekolah, serta tidak lupa bidang kesiswaan dan juga guru BK sebagai ujung tombak dari penegakan konsekuensi logis yang diterima anak, dan juga tidak lupa orang tua atau wali murid yang dapat memantau anaknya di sekolah secara real time melalui aplikasi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menampung masukan ataupun feedback serta refleksi agar ke depan kedisiplinan ini semakin baik? Tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan, setiap 2 pekan sekali saya memberi laporan kepada wali kelas dan juga kepada sekolah, yang kemudian akan ada masukan atau refleksi dari laporan yang saya berikan. Demikianlah visi saya sebagai guru penggerak. Semoga video ini dapat menginspirasi. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.